Seperti orang-orang rombongan orang soleh ketika mau masuk surga dibuka pintu gerbang oleh malaikat Ridwan, kemudian malaikat Ridwan bertanya, "Hei fulan, kamu bisa masuk surga karena apa?" Kalau mereka menjawab, "Aku karena ilmuku, karena ibadahku, karena sedekahku." Ditutup dengan keras pintu surga. Kami tidak menerima orang-orang seperti kalian. Kenapa? Kalian tidak akan bisa masuk surga kalau tanpa Nabi Muhammad. Kalian sholat karena Nabi Muhammad, kalian alim karena Nabi Muhammad, kalian jadi orang mulia karena Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad merupakan jembatan yang menjadikan manusia yang baik. Para habaib dan para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pimpinan Majlis Ta'lim Syababul Khair, Da'i Allah wa Rasulih, Mujahid fi Sabilih, Al-Habib Mahdi bin Hamzah bin Alwi As-Saggaf beserta ikhwannya, dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan lahir dan batin. Para habaib yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin, malam ini bertemunya kita di tempat ini dalam rangka memperingati Milad Majlis Syababul Khair yang ke-13. Mudah-mudahan Majlis Syababul Khair ini bisa melahirkan pemuda-pemuda yang khair, pemuda-pemuda yang diakui oleh Rasulullah, pemuda-pemuda yang dicintai oleh Rasulullah. Kalau cuma sekedar cinta muda, tapi yang lebih mahal kalau dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat ketika Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad duduk setelah pengajian. Murid sudah pada pulang, hanya beberapa orang yang tinggal kumpul bertanya, berbicara, berbincang-bincang tentang ilmu kepada Habib Abdullah Haddad. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Ini pemuda datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Disambut oleh Habib Abdullah, tapi Habib Abdullah duduk di tempat, tidak berdiri. Selesai duduk, 5 menit kemudian datang seorang pemuda yang umurnya sama. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Berdiri Habib Abdullah. Disambut dan dicium pundaknya oleh Habib Abdullah. Setelah itu pemuda yang pertama datang kepada Habib Abdullah, "Ya Habib, maaf, tadi saya datang, Habib tidak sambut saya. Cukup menjawab Assalamualaikum, saya cium tangan, santai. Tapi kenapa pemuda ini yang seumur dengan saya, begitu datang mengucapkan salam, disambut oleh Habib, Habib pun berdiri dan dicium pundak?" Dijawab oleh Habib Abdullah Haddad, "Mohon maaf, kalau antum seorang pemuda yang soleh, yang cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi yang barusan ini, pemuda yang soleh, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata dicintai oleh Nabi itu yang mahal. Kalau cinta itu wajib. Kalau kita nggak cinta sama Nabi, nggak punya iman. Kalau tidak cinta kepada Rasulullah, tidak punya iman. Besarnya iman itu karena cinta kepada Nabi. Turunnya iman karena sudah tidak cinta kepada Nabi. Maka oleh karena itu Nabi pernah menyatakan dalam hadis, "In ahbabtum an yuhibbakumullah wa rasulahu fa'addu ila minkum wasduqu idza hadatstum wa ahsinu jiwara man jawarakum." Siapa di antara kalian yang ingin dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, pertama, tunaikan amanat-amanat. Yang kedua, berkata yang jujur. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada orang yang terdekat. Berbicara amanah. Amanat Allah ini kepada kita banyak. Sehingga Nabi menyatakan dalam hadis yang lain, "Ad-dinu amanah, wal ilm amanah, wal bilad amanah, la dina liman la amanatala." Agama adalah amanat. Agama ini bukan hanya untuk diurus oleh ulama dan kiai, oleh habib dan ustaz. Siapapun yang mengaku hamba Allah, yang beriman kepada Allah, wajib untuk melindungi agama Islam. Apakah dia presiden, apakah dia jenderal, apakah dia polisi, apakah dia TNI, apakah dia presiden, apakah dia bupati, apakah dia wali kota,
siapapun yang punya jabatan yang Allah berikan jabatan di pundaknya wajib untuk melindungi agama. Makanya saya katakan, saudara-saudara, bedanya orang Islam dengan orang di luar Islam kalau punya jabatan. Kalau orang di luar Islam jadi polisi, jadi tentara, pertama yang dilindungi agamanya. Secara diam-diam agamanya dilindungi. Tapi kalau kita orang Islam baru jadi polisi, maaf, baru jadi TNI, baru jadi pejabat, agamanya tidak dihiraukan. Betul apa tidak? Nabi dihina, nggak ada partai Islam yang teriak, ayo kita cari yang hina Nabi. Islam diganggu, nggak ada partai yang ngaku Islam, yang banyak umat Islamnya, yang bergerak dan menggerakkan siapa yang hina Islam. Hanya diserahkan kepada hukum yang mandul. Nabi dihina diam, Islam dihina diam, Quran dihina diam, anak-anak kita diracuni dengan faham-faham di luar ajaran Nabi Muhammad, sampai anak kita sudah berani menantang Allah, menantang Nabi, menantang Quran. Satu saat anak itu bakal dibalikkan hatinya oleh Allah, bakal membunuh ibu bapaknya secara perlahan-lahan dengan akhlak sayyi'ah, dengan akhlak yang jeleknya Allah. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, berkatalah yang jujur. Nabi Muhammad sebelum mendapatkan kedudukan, yang pertama ditanam di dalam hati Nabi Muhammad oleh Allah, as-sidqu wal amanah, jujur dan amanah. Tidak pernah Nabi berbohong. Satu pun Nabi tidak pernah berbohong. Seandai kata Nabi mau dibunuh untuk berbicara kebenaran, Nabi lebih senang dibunuh daripada berbohong. Maka oleh karena itu kejujuran ini adalah ketenangan. Saudara-saudara, orang kalau sudah tidak jujur, walaupun Allah berikan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tetap Allah kirimkan keraguan, ketidaktenangan di dalam jiwanya. Makanya banyak orang-orang gede itu penyakitnya bukan salah makan, karena banyak bohong. Banyak bohong, terlebih bohong kepada umat, bohong kepada masyarakat, dan bohong inilah yang akan membuat manusia tidak tenang. Yang ketiga, wa ahsinu jiwara man jawarakum, berbuatlah baik kepada orang yang terdekat. Siapa orang yang terdekat? Pertama, ibu bapak kita. Kalau ibu bapak kepengen punya anak yang baik kepada kita, kepengen punya anak yang berakhlak kepada kita, pertama tanamkan anak kita akhlak. Bagaimana cara berakhlak sesuai dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Saya teringat kepada Ustadz wa Syekhi almarhum Syekh Abdullah bin Awad Abdul, ketika saya masih pesantren di Bondowoso, kurang lebih tahun 1976, kurang lebih. Pertama saya masuk dalam pesantren, dalam waktu pertama beliau hanya menanamkan 3. Satu, manusia yang mulia itu memiliki 3 hal. Satu, ilmu yang manfaat. Kedua, adab akhlak yang baik. Ketiga, mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, Syadabul Khair akan melahirkan pemuda-pemuda yang diidolakan oleh Nabi selama memiliki 3. Ilmu yang manfaat, yang kedua yaitu mahabbah kepada Nabi, yang ketiga yaitu akhlak yang baik. Sebab akhlak ini simbol, saudara-saudara. Allah tidak melihat antum berpakaian merah, berpakaian putih, antum beli ini, beli itu untuk agama. Tidak, akhlak yang paling dipandang. Hasil daripada perkembangan Islam di Indonesia disebabkan akhlak. Salaf kita dari mulai Habib Hussein bin Abu Bakar itu keramat keluar batang, Habib Abdullah bin Muhsin, Habib Uthman bin Yahya, para kiai-kiai yang terdahulu, yang sepuh, yang di Bogor, yang di luar Bogor, kenapa bisa menarik umat untuk ke majlis, menarik umat ke majlis? Bukan dakwahnya saja, bukan pidatonya saja, bukan argumentasinya saja, tapi diberi contoh adab dan akhlak. Orang kalau disenyumin saja, satu saat orang itu akan sadar. Maka oleh karena itu Nabi pernah mengatakan, Allah ciptakan umatku itu ada 6 golongan. Ya, Allah ciptakan umatku ada 8 golongan. Arba'un fil jannah wa arba'un fil nar. Yang 4 golongan di dalam surga, yang 4 golongan dalam neraka. Yang dalam surga siapa? Wajhun nari, muka yang manis. Muka yang manis, yang enak disiap, yang enak dilihat, bukan karena kosmetik, bukan karena dandan. Itu adalah gambaran hati. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu waktu ditanya, ya Sayyidina Ali, ya Imamuna Ali, bagaimana cara melihat hati orang? Lihat aja mukanya. Orang kalau sumpah, lihat kan nggak mukanya.
Orang kalau lagi seneng kelihatan nggak mukanya. Orang kalau sombong kelihatan nggak mukanya. Orang kalau hasut kelihatan nggak mukanya. Sebab muka ini adalah pancaran apa yang dalam hati kita. Maka oleh karena itu kalau antum ketemu dengan orang yang wajhun mali, selalu memberikan sebaran senyum, senyum itu nggak mahal, senyum itu murah, tapi membawa pahala yang besar. Habib Uthman bin Yahya ketika bertemu dengan orang-orang yang nggak kenal agama, cuman disapa, apa kabar, sehat. Habib Ali Kuitang dengan dialek Betawinya, setiap ketemu orang dari mulai tukang becak sampai tukang dagang, semua disapa, baik, apa kabar, anak-anak sehat. Itu sampai mematri hati mereka, sampai turunan mereka tidak pernah meninggalkan majlis taklim Kuitang, hanya satu, akhlakul karimah. Yang ketiga, mahabbah kepada Rasulullah. Sebab mahabbah ini mendorong segala-galanya. Terus terang saudara-saudara, biar ilmunya cukup banyak, ibadahnya cukup banyak, tapi mahabbahnya rendah. Tidak ada lagi mahabbah kepada Nabi, orang itu satu saat bakal sombong. Dia bakal berkata, aku alim, bukan wasilah Muhammad. Aku abid, bukan wasilah Muhammad. Seperti orang-orang rombongan orang soleh, ketika mau masuk surga, dibuka pintu gerbang oleh malaikat Ridwan. Kemudian malaikat Ridwan bertanya, "Hei fulan, kamu bisa masuk surga karena apa?" Kalau mereka menjawab, "Aku karena ilmuku, karena ibadahku, karena sedekahku." Ditutup dengan keras pintu surga. Kami tidak menerima orang-orang seperti kalian. Kenapa? Kalian tidak akan bisa masuk surga kalau tanpa Nabi Muhammad. Kalian sholat karena Nabi Muhammad, kalian alim karena Nabi Muhammad, kalian jadi orang mulia karena Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad merupakan jembatan yang menjadikan manusia yang baik. Maka oleh karena itu, ibu dan bapak kepengen punya anak yang soleh dan solihah, jadikan Nabi Muhammad merupakan jembatan yang mengantarkan anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan solihah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.